Nah lo, ayo lo boy, bisa nggak? Bisa nggak lo boy? Tenang, tenang. Ini soalnya sebenarnya gampang. Tapi di sini gue mau ngasih tahu sesuatu. Eh, di sini kan ada dua buah resistor nih, dan dibilang resistor ini dihubungkan secara seri. Ya, lagi-lagi yang perlu lo ingat adalah kalau seri itu arusnya itu pasti sama. Itu harus lo ingat, oke? Nah, gue agak sedikit tertarik dengan grafik ini. Kenapa? Kalau lo lihat, ini ada dua buah resistor tapi grafiknya beda. Padahal kan resistor adalah dua benda yang sama gitu kan. Maksudnya pasti dia harus berperilaku sama. Tetapi kenapa di sini grafiknya berbeda gitu? Oke. Di sini resistor A, dalam hal ini resistor A ini di grafik antara I dan V kan, dia menunjukkan garis lurus. Yang mana uh, resistor A ini adalah yang biasa kita sebut dengan namanya resistor ideal atau resistor ohmik. Oke, resistor ohmik. Di mana resistor ohmik ini adalah resistor yang mengikuti hukum ohm seperti itu. Sedangkan resistor pada dunia nyata kebanyakan merupakan resistor non ohmik atau setidaknya pada setelah melewati voltase tertentu sudah menjadi resistor yang tidak ohmik lagi. Jadi resistor non ohmik. Simpelnya resistor yang dimana hukum ohm tidak berlaku gitu, ya kan? Di sini kan dia udah nggak menunjukkan garis lurus lagi gitu, ada langkungan. Berarti hukum ohm tidak berlaku. Nah, di sini gue mau ngomongin sedikit kenapa sih kok bisa dia udah nggak garis lurus lagi gitu. Oke, jadi gini, let's say ada sebuah resistor kan, resistor ini. Ketika resistor ini lu kasih beda potensial, di mana ada perbedaan potensial, perbedaan potensial ini akan membuat muatan yang mengalir atau biasa kita sebut dengan arus gitu. Jadi di mana ada perbedaan potensial, di situ ada arus. Oke. Nah, pada dunia nyata, ketika lu mengasih beda potensial yang terlalu tinggi, let's say lu kasih sekian ribu volt gitu, di resistor ini akan terakumulasi panas gitu. Dia akan jadi ada energi yang hilang sebagai energi panas dan tidak semua energi tertransferkan sebagai energi listrik gitu. Makanya di sini kan, padahal ini nih, gue gambar sedikit lagi di sini. Jadi awalnya masih berbanding lurus, tapi lama-lama jadi makin mendatar, makin steep dia, makin apa ya istilahnya, makin curam, makin landai. Lihat ini, di mana lu udah nambahin voltase, ya kan? Lu udah nambahin voltase ini tinggi-tinggi, tapi I-nya nggak nambah-nambah. Soalnya energinya itu ada yang hilang sebagai energi kalor gitu. Oke, makanya grafiknya itu bukan nggak bakal eksponensial gini nih. Soalnya dia bakal melanggar konservasi energi. Dia grafiknya ya setidaknya akan seperti ini, menjadi landai gitu. Jadi dia udah nggak berbanding lurus karena ada energi yang hilang sebagai kalor. Oke. Oke, sekarang udah dapat intuisinya. Ini adalah resistor ohmik dan ini adalah resistor non ohmik. Oke, aman. Nah, sekarang gimana cara kita ngerjain soal ini, boy? Nah, lihat. Resistor A dan B kan dihubungkan secara seri dibilangnya. Jadi ya, gambar aja dulu. Ini A, ini B. Ya kan? Nah, dia nanya, supaya di rangkaian seri ini mengalir arus 0,4 ohm, 0,4 ampere. Kebetulan karena dia seri maka besarnya juga sama, di sini juga 0,4 ampere juga. Maka berapakah beda potensial yang harus diberikan gitu? Berapa nih beda potensial yang harus gue berikan? Gitu kan? Oke. Ingat boy, kalau di seri beda potensial atau voltase dari baterai ini kan akan didistribusikan ke resistor A dan juga resistor B gitu, ya kan? Maka gue bisa nulis di sini V sumber adalah VA ditambah VB. Nah, dibilang kan mengalir 0,4 ampere. Kita tinggal baca grafik aja pada masing-masing resistor berapa sih voltasenya ketika ia mengalir itu 0,4 ampere gitu.
Ya udah, kita tinggal baca grafik. Untuk resistor B, oh ternyata 1,5. Sedangkan untuk resistor A, oh ternyata 4. Ya udah, tuh kan 1,5 ini 4. Berarti V sumbernya dibilangkan di sini diasumsikan tidak ada energi yang hilang, maksudnya tidak ada hambatan kawat dari tidak ada hambatan dalam dari kawat ataupun baterainya. Maka V sumber sama V tambah VB berarti sama dengan 1,5 ditambah 4 adalah 5,5 volt. Jadi jawabannya yang B. Oke. Ini agak menarik tuh konsepnya, boleh. Mantap ya.